Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat keterangan tentang Asmaul Khamsah, isim yang 5. Bagi kalian semua yang mempunyai kitab Al-Miftah lil Ulum, silakan diambil lalu dibuka halaman 35. Halaman 35 yaitu keterangan yang nomor 6, yaitu Asmaul Khamsah, isim yang 5. Asmaul Khamsah adalah terdiri dari 5 lafaz. Yang pertama abun, dan yang kedua ahun, dan yang ketiga hamun, dan yang keempat fu, dan yang kelima adalah du. Abun, ahun, hamun, fu, dan du ini dikatakan Asmaul Khamsah atau dikatakan isim yang 5. Abun, ahun, hamun, fu, dan du ini bisa dikatakan Asmaul Khamsah itu bila memenuhi 2 syarat. Dua syarat. Apa 2 syarat tersebut? Yang pertama harus mudhof. Kalau tidak mudhof, abun, ahun, hamun, fu, dan du ini tidak bisa dikatakan Asmaul Khamsah. Dan yang kedua, tidak mudhof pada ya mutakallim. Yang kedua, tidak mudhof pada ya mutakallim. Syaratnya cuma 2 ini. Lalu abun, ahun, hamun, fu, dan du itu bisa dikatakan Asmaul Khamsah. Dan yang harus kita hafal tanda-tanda i'rabnya. I'rab rafa memakai tanda waw, dan i'rab nasab memakai tanda alif, dan i'rab jar memakai tanda ya. Kapan Asmaul Khamsah ini i'rabnya itu rafa memakai waw, nasab memakai alif, dan jar memakai ya? Ya ini harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama harus mudhof, dan yang kedua tidak mudhof pada ya mutakallim. Di sini kita akan menjelaskan contoh-contohnya Asmaul Khamsah yang sudah memenuhi 2 syarat tersebut. Contoh yang pertama, kita mulai dari yang pertama, yaitu abun. Abun ini ketika sudah memenuhi 2 syarat tersebut, maka i'rabnya itu memakai
rofa memakai wau, nasab memakai alif, dan jar memakai iya. Contohnya kalau di kitabnya itu abika, abaka, abuka. Ketika rofa, abun ketika rofa yang sudah memenuhi dua syarat tersebut adalah contohnya abu, abuka. Ini ketika rofa tandanya memakai waw. Dan ketika nasab wawnya diganti alif menjadi abaka. Tandanya alif ketika nasab. Dan ketika jar, alif tersebut diganti menjadi iya, menjadi abika. Memakai tanda jarnya memakai iya karena sudah memenuhi dua syarat, yaitu mudhof kepada dhamir kaf dan tidak mudhof kepada ya mutakallim. Kita lanjut kepada yang ahun. Yang ahun. Ahun ini sama juga ketika sudah memenuhi syarat dua tersebut. Contohnya ketika rofa menjadi yang ahun, ahuka. Ketika rofa tandanya memakai waw. Ketika nasab wawnya diganti alif menjadi ahoka. Tandanya nasabnya memakai alif. Dan ketika jar alifnya diganti iya menjadi ahika. Memakai iya. Dan hamun contohnya juga sama, hamuka, hamaka, dan ahika. Keempat lafaz tersebut itu contohnya sama saja, tandanya juga sama, merubahnya juga sama. Ketika rofa memakai wawu, alif, dan iya. Kalau yang fu, ketika rofa memakai wawu ditambahi dhamir kaf menjadi fuka. Kalau waktu nasab wawunya diganti alif menjadi faka. Kalau jar alifnya diganti iya menjadi fika. Beda halnya dengan lafaz du tersebut. Kalau adu ini harus bermakna sahib. Bermakna sahib. Apa bermakna sahib tersebut? Yaitu bermakna yang punya. Kalau di dalam kitabnya contohnya yang du, ketika rofa di sini adalah du fadlin. Ketika rofa contohnya du fadlin. Ketika rofa du fadlin, artinya apa? Du fadlin, yang mempunyai keutamaan, yang memiliki. Adu ini bermakna sohib, yaitu bermakna yang punya, mempunyai dengan artian mempunyai keutamaan. Kalau di waktu nasab, adu di dalam kitab
ini contohnya adalah ya dal jalali. Ketika nasab ya dal jalali, wawunya diganti alif. Ini ketika rofa, ini ketika nasab. Ya dal jalali. Itu sama. Danya tersebut harus bermakna sohib. Harus bermakna sohib juga. Ya dal jalali artinya apa? Yaitu yang memiliki keagungan. Dan ketika ajar di dalam kitab ini disebutkan di masgobah. Contohnya adalah di masgobah ketika jar. Contohnya di masgobah. Di masgobah ini ketika ajar. Ya sama juga di ini harus bermakna sohib. Artinya sohib. Apa artinya di masgobah? Di halaman 36 di masgobah tersebut artinya di masgobah adalah yang memiliki. Jadi artinya itu harus bermakna sohib. Kalau du itu beda yang lain, beda dengan yang lain. Du harus mempunyai makna sohib, bermakna sohib. Tapi tandanya du tersebut juga sama ketika mudhof dan tidak mudhof pada yang mutakallim. Maka i'rab rafa'nya memakai wawu, nasab memakai alif, dan jarnya memakai iya. Keterangan syarat halaman 38, silahkan dibuka 38 bagi yang mempunyai kitabnya. Kenapa asmaul khamsah harus memenuhi dua syarat tersebut? Karena kalau asmaul khamsah tidak memenuhi dua syarat ini, tidak memenuhi dua syarat, maka tidak bisa dikatakan asmaul khamsah. Contoh, ketika abun, lafaz abun ini tidak memenuhi syarat, yaitu tidak mudhof dan tidak mudhof pada yang mutakallim. Tidak mudhof dan tidak mudhof pada yang mutakallim. Maka lafaz abun tersebut jika tidak mudhof maka i'rabnya seperti isim mufrad. Lafaz abun ini ketika tidak mudhof maka i'rabnya seperti isim mufrad. Contohnya ketika rafa abun, ketika nasab ban, dan ketika jar bin. Contohnya seperti ini. Aban, abun, aban, abin. Contohnya seperti isim mufrad. Dan kalau lafaz abun, ahun, hamun, fu, dan du itu mudhof pada ya mutakallim. Sekarang kita contohkan yang mudhof pada ya mutakallim. Syaratnya abun, ahun, hamun itu i'rabnya rafa memakai wawu, nasab alif, jar itu harus mudhof dan tidak mudhof pada ya mutakallim. Dan bagaimana apabila abun, ahun, hamun, fu, dan du ini mudhof pada ya mutakallim? Maka i'rabnya tidak mengikuti yang ini, tidak mengikuti rafa memakai wawu, nasab memakai alif, dan jar memakai ya. Tidak mengikuti ini karena tidak memenuhi syarat.
Ketika mudhof pada ya mutakallim, maka i'rabnya tersebut harus dikira-kirakan. Tetap memakai kasroh. Tetap memakai kasroh karena dikira-kirakan. Contohnya di dalam kitabnya ketika rofa. Contohnya adalah ja'a abi. I'rab ini dikira-kirakan, B-nya ini dikira-kirakan karena mudhof pada ya mutakallim. Kalau contoh yang lain, yang ahun, ketika rofa, contohnya ja'a ahi, ja'a ahi. Ini ketika rofa. Kalau nasab, contohnya ketika nasab, ro'aitu abi. Sama, tetap ketika nasab. Kenapa ini abi ini dikatakan nasab? Karena terletak setelah fi'il. Maka abi ini di i'rab nasab, tapi i'rabnya dikira-kirakan. Dan contoh yang lain ketika nasab adalah ro'aitu ahi. Ini adalah contoh ketika nasab. Dan contoh ketika jar. Contoh ketika jar adalah marortu bi abi. Marortu bi abi. Karena apa ini bi abi ini dikatakan i'rab jar? Karena kemasukan huruf jar yaitu bi. Dan i'rabnya dikira-kirakan, sama. Tandanya ketika rofa, nasab dan jar itu sama karena dikira-kirakan. Contoh yang lain, marortu bi ahi. Marortu bi ahi. Jadi ketika abun, ahun, hamun, fu dan du itu mudhof pada ya mutakallim, maka i'rabnya itu ketika mudhof pada ya mutakallim itulah i'rabnya abun, ahun, hamun, fu dan du ketika mudhof pada ya mutakallim. I'rabnya dikira-kirakan. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila kalian menyukai, tekan tombol like dan subscribe. Dan bagi yang belum tahu bab sebelumnya, boleh dilihat di video sebelumnya. Insya Allah saya akan meneruskan video ini sampai khatam, insya Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.